Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya perwakilan dari kelompok satu. Nah, kelompok satu ini beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fikri. Yang berikutnya ada Hardika Chandra Kencana. Kemudian ada Rizky Satria Wibawa. Dan yang terakhir adalah Agus Haryanto. Nah, kami sebagai kelompok satu akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Banten. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya Kerajaan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini berawal sekitar tahun 1526 ketika Demak memperluas pengaruhnya dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan dan menjadikannya pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pasukan Demak dipimpin oleh Fatahillah atau Faletehan, menantu dari Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Gunung Jati, dan adik ipar Fatahillah yaitu Pangeran Sabaking atau lebih dikenal dengan sebutan Maulana Hasanuddin. Pada awalnya, Banten dikenal dengan nama Banten Girang atau Pajajaran. Karena dipicu oleh adanya kerjasama antara Sunda dan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik, hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan mereka saat mengusir Portugis dari Malaka yang terjadi pada tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Fatahillah ditugaskan untuk melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa. Tetapi sebelum menyerang Banten, konon Fatahillah terlebih dahulu berkonsolidasi dengan mertuanya yaitu Syarif Hidayatullah yang saat itu diberikan kekuasaan oleh Sultan Demak untuk memerintah Cirebon. Nah, kemudian pada tahun 1522, pasukan Demak dan Cirebon bergabung menuju Banten di bawah kepemimpinan Fatahillah. Syarif Hidayatullah dan Maulana Hasanuddin juga ikut serta dalam penyerangan tersebut. Fatahillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosoan yang kemudian menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan Banten. Pada tahun 1526, Banten berhasil direbut, termasuk Pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu merupakan pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran. Kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Atas penunjukan Sultan Demak pada tahun 1526, Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Adipati Banten. Pada tahun 1552, Banten diubah menjadi kerajaan vasal dari Demak dengan Maulana Hasanuddin sebagai pemimpinnya. Seiring kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggana, Banten melepaskan diri dari vasal kerajaan Demak dan menjadi kesultanan yang mandiri. Kota Surosoan didirikan sebagai ibu kota atas penunjukan Syarif Hidayatullah dan Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama. Kendati demikian, Fatahillah tetap dianggap sebagai peletak dasar Kesultanan Banten. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang letak Kerajaan Banten. Secara geografis, Kesultanan Banten terletak di Jawa Barat bagian utara, yang sekarang kita kenal dengan Provinsi Banten. Sampai ke Lampung di Sumatera, Kesultanan Banten terletak di wilayah Banten di ujung barat Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang silsilah Raja Kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin yang memerintah tahun 1552 sampai 1570. Selanjutnya ada Sultan Maulana Yusuf yang memerintah selama 10 tahun pada tahun 1570 sampai dengan 1580. Selanjutnya ada Sultan Maulana Muhammad yang memerintah tahun 1580 sampai 1596. Yang keempat ada Pangeran Ratu yang memerintah tahun 1596 sampai 1651. Yang kelima ada Sultan Agung Tirtayasa yang memerintah tahun 1651 sampai 1672. Yang keenam ada Sultan Haji yang memerintah tahun 1672 sampai 1686. Yang selanjutnya ada Abdul Fadli atau Sultan Yahya yang memerintah tahun 1687 sampai 1690. Selanjutnya ada Abul Mahasin Zainul Abidin yang memerintah tahun 1690 sampai 1733. Selanjutnya ada Muhammad Syifa Zainul Ar atau Sultan Arifin yang memerintah tahun 1750 sampai 1752. Selanjutnya ada Abu Mufakir Muhammad Aliuddin yang memerintah tahun 1773 sampai 1799. Selanjutnya ada Muhyiddin Zainus Solihin yang memerintah tahun 1799 sampai 1801. Selanjutnya ada Muhammad Ishak Zainul Mutakin yang memerintah tahun 1801 sampai 1802.
Selanjutnya ada Wakil Pangeran Natawijaya yang menggantikan Muhammad Ishak Zainul Mutakin tadi, yang memerintah tahun 1802 sampai 1803. Selanjutnya ada Aliuddin II yang memerintah tahun 1803 sampai 1808. Selanjutnya ada Wakil Pangeran Suramanggala yang memerintah tahun 1808 dan 1809. Muhammad Syafiuddin adalah Sultan nomor 18 yang memerintah tahun 1809 sampai 1813. Selanjutnya ada Muhammad Rafiuddin yang memerintah tahun 1813 sampai 1820. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang raja-raja terkenal dari Kerajaan Banten. Yang pertama ada Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin berandil besar dalam meletakkan fondasi Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan berbagai bangunan peribadatan seperti masjid dan sarana-sarana pendidikan Islam seperti pesantren. Ia juga dikenal sebagai sultan yang secara berkala mengirim mubalik ke berbagai daerah yang telah dikuasainya. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan kesultanan meliputi Serang, Pandeglang, Lebak, dan juga Tangerang. Yang kedua ada Maulana Yusuf. Ia melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Islam pun masuk ke wilayah pedalaman tersebut. Selanjutnya ada Pangeran Ratu. Sultan ini dikenal karena melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain termasuk dengan Raja Inggris James ke-1 tahun 1605 dan tahun 1629 dengan Charles ke-1. Yang keempat ada Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa pemerintahnya, Kesultanan Banten mengalami puncak kejayaan. Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Monopoli atas lada di Lampung menempatkan Banten sebagai pedagang perantara dan salah satu pusat niaga yang penting. Banten menerapkan cukai atas kapal-kapal yang singgah di Banten. Pemungutan ini dilakukan oleh Syah Bandar yang berada di kawasan yang dinamakan Pabean. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kehidupan rakyat Kerajaan Banten. Yang pertama ada aspek kehidupan politik. Kota Surasoan didirikan sebagai ibu kota atas petunjuk Syarif Hidayatullah dan Maulana Hasanuddin yang menjadi sultan pertama. Pada masa jayanya, wilayah kekuasaan Kesultanan Banten meliputi Serang, Pandeglang, Lebak, dan juga Tangerang. Banten semakin maju di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin karena didukung oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah letak Banten yang strategis, terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Banten menjadi bandar utama karena dilalui jalur perdagangan laut. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah Banten menghasilkan rempah-rempah lada yang menjadi perdagangan utama bangsa Eropa menuju Asia. Selanjutnya, penguasa Banten adalah Maulana Yusuf yang memerintah tahun 1570 sampai 1580. Beliau adalah putra dari Hasanuddin. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Banten pada tahun 1579 berhasil menaklukkan dan menguasai Kerajaan Pajajaran Hindu. Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad yang memerintah tahun 1580 sampai 1596. Maulana Muhammad tewas dan selanjutnya putra mahkotanya yang bernama Pangeran Ratu naik tahta. Ia bergelar Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa putra Pangeran Ratu yang bernama Abdul Fattah yang bergelar Sultan Agung Tirtayasa yang memerintah tahun 1651 sampai 1682. Sultan Ageng mengadakan pembangunan seperti jalan, pelabuhan, pasar, masjid yang pada dasarnya untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Banten. Keadaan semakin memburuk ketika terjadi pertentangan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji, putranya dari Selir. Pertentangan ini berawal ketika Sultan Ageng mengangkat Pangeran Purbaya atau putra kedua sebagai putra mahkota. Pengangkatan ini membuat iri Sultan Haji. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji memihak VOC. Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap oleh VOC, sedangkan Pangeran Purbaya dapat meloloskan diri. Setelah menjadi tawanan Belanda selama 8 tahun, Sultan Ageng wafat pada tahun 1692. Adapun Pangeran Purbaya tertangkap oleh Untung Suropati.
utusan Belanda dan wafat pada tahun 1689. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek kehidupan ekonomi. Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama. Adapun faktor-faktornya ialah yang pertama, letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka, namun langsung menuju Banten. Banten mempunyai bahan ekspor yang penting, yaitu lada. Pada masa Sultan Ageng antara tahun 1663 dan 1667, pekerjaan pengairan besar dilakukan untuk mengembangkan pertanian. Banten yang menjadi maju banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Selanjutnya ada aspek kehidupan sosial. Sejak Banten diislamkan oleh Fatahillah atau Faletehan tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik, karena Sultan memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun setelah Sultan Agung Tirtayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat berubah merosot tajam. Dan yang terakhir adalah aspek kehidupan budaya. Masyarakat yang berada pada wilayah Kesultanan Banten terdiri dari beragam etnis yang ada di Nusantara, antara lain Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, dan juga Bali. Beragam suku tersebut memberi pengaruh terhadap perkembangan budaya di Banten, dengan tetap berdasarkan aturan agama Islam tentunya. Pengaruh budaya Asia lain didapatkan dari migrasi penduduk Cina akibat Perang Fujian tahun 1676, serta keberadaan pedagang India dan Arab yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dalam bidang seni, pembangunan, Banten meninggalkan seni bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun pada abad ke-16. Selain itu, Kerajaan Banten memiliki bangunan istana dan bangunan gapura pada Istana Kaibon yang dibangun oleh Jan Lucas Cardeel, seorang Belanda yang telah memeluk agama Islam. Sejumlah peninggalan bersejarah di Banten saat ini dikembangkan menjadi tempat wisata sejarah yang banyak menarik kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri. Nah, selanjutnya tentang masa kejayaan Kerajaan Banten akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hardika Chandra Kencana. Untuk Mbak Hardika, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardika Chandra Kencana akan melanjutkan presentasi dari Saudara Muhammad Fikri. Masa kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal-hal yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa terhadap kemajuan Banten adalah sebagai berikut. 1. Memajukan wilayah perdagangan. Wilayah perdagangan Banten berkembang sampai ke bagian selatan Pulau Sumatera dan sebagian wilayah Pulau Kalimantan. 2. Banten dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan para pedagang asing di Eropa. 3. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. 4. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lucas Cardeel. Sejumlah situs bersejarah peninggalan Kerajaan Banten dapat kita saksikan hingga sekarang di wilayah pantai Teluk Banten. 5. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan. Kekuatan ekonomi Banten didukung oleh pasukan tempur laut untuk menghadapi serangan dari kerajaan lain di Nusantara dan serangan pasukan asing di Eropa. Masa kemunduran Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran berawal perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Haji, atas dasar perebutan kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak kepada Sultan Haji. Kemudian Sultan Ageng bersama dua putranya yang lain bernama Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf terpaksa mundur dan pergi ke arah pedalaman Sunda.
Namun pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia. Dilanjutkan pada 14 Desember 1683, Syekh Yusuf juga berhasil ditawan oleh VOC dan Pangeran Purbaya akhirnya menyerahkan diri. Atas kemenangannya itu, Sultan Haji memberikan balasan kepada VOC berupa penyerahan Lampung pada tahun 1682. Kemudian pada 22 Agustus 1682 terdapat surat perjanjian bahwa Sultan Haji meninggal pada tahun 1687. Setelah meninggalnya Sultan Haji, Sultan Abu Fat Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin, dan kemudian dikenal juga dengan gelar Kang Sinuhung ing Nahari Banten. Perlawanan rakyat kembali memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin. Di antaranya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Akibat konflik yang berkepanjangan, Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC dalam meredam beberapa perlawanan rakyatnya sehingga sejak 1752 Banten telah menjadi vasal dari VOC. Informasi khusus mengenai Kerajaan Banten. Penghapusan Kesultanan Banten. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808 sampai 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyer dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di ujung kulon. Sultan menolak perintah Daendels. Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran istana Surawan. Sultan beserta keluarganya disekap di Puri Intan dan kemudian dipenjarakan di Benteng Spelwick. Sultan Abdul Nazar Muhammad Ishak Zainul Mustaqim kemudian diasingkan dan dibuang ke Batavia pada 22 November 1808. Daendels mengumumkan dari markasnya diserang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin Tuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan berupa artefak kecil yang dikumpulkan dalam penelitian dan penggalian kepurbakalaan kini telah disimpan di Museum Situs Kepurbakalaan yang terletak di halaman depan bekas Keraton Surosowan. Peninggalan kepurbakalaan tersebut adalah 1. Komplek Keraton Surosowan, 2. Komplek Masjid Agung, 3. Meriam Ki Amu, 4. Masjid Pacinan Tinggi, 5. Komplek Keraton Kaibon, 6. Masjid Koja, 7. Benteng Spelwick, 8. Kelenteng Cina, 9. Watu Gilang, 10. Makam Kerabat Sultan, 11. Masjid Agung Kenari, 12. Benda-benda purbakala di Museum Banten, 13. Danau Kasikardi, 14. Pengindelan Emas. Nah, teman-teman, itu tadi adalah presentasi dari kami kelompok 1. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya pada grup WA mata kuliah atau pada kolom komentar di @link.
Saya perwakilan dari kelompok satu. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.